Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sekarang malah lihat saja sekarang tuh yang kita itu, yang video saya yang di YouTube yang soal apa energi listrik itu, Ya kan? ternyata sekarang nontonnya sudah jutaan. Ya, padahal itu disebarkan oleh orang lain ya. Yang nyebarinnya orang lain malah. Sedangkan yang saya sebarkan dengan judul yang biasa-biasa saja, Iya, itu yang nonton cuma puluhan ribu. iya. Itu di-share lagi Iya, kemana-mana. ternyata itu, via ada medsos. yang men-share lagi dengan judul yang berbeda. Betul. Judulnya itu solusi listrik yang tak pernah habis. Iya. Itu judul, ternyata memang orang-orang itu lebih suka judul-judul yang spektakuler ternyata. Kontroversial gitu. Ya, kontroversi, spektakuler. Terpercaya. Iya. Bombastis. Nah, masalahnya begini, banyak juga orang tidak percaya. Oh, oke. Oh, ini nggak mungkin katanya. Tanpa nonton video ya, sayang Iya. kuota gitu. Atau Langsung misalnya, aja baca judul main vonis. ya, atau misalnya mereka nonton tapi tetap nggak percaya. Ini nggak mungkin katanya. Oh, Karena berdasarkan ilmu akademisnya atau ilmu-ilmu yang mereka punyai. iya. Coba kalau kesini dulu. Itu Pak, kalau yang menyatakan gitu pada konfirmasi enggak kan? Oh, Apa? tidak. Itu enggak juga kan? Oh, enggak. Biasanya mereka takut kalau berkonfirmasi ke sini, takut terbukti benar ya? Benar. Eh, Padahal di sini sudah ada bukti. Dengan thorium itu ternyata kita bisa membuat baterai yang memang mati, ya memang ada batasnya. Oke. Tapi batasnya itu 24.878 tahun. Oh. Berapa tadi kan berapa tahun? 24.878 tahun. Wah, 24878 tahun. Wah, lama banget ya. Ya, itu luruhnya. Jadi lihat aja sekarang tuh sudah 1 tahun manteng terus kan, tidak ada masalah gitu kan. Paling yang kalah itu lampunya yang kalah. sama energinya gitu kan? Iya. Maksudnya? Ya kalah sama energi. Iya. Kalau energi mah nggak mati-mati, lampunya yang kalah. Atau part yang bergesekan mungkin? Iya, kabelnya yang kalah. Ah, gitu kan. iya. Jadi Material ya? Iya, karena materialnya yang kalah. ternyata ya. Tidak Iya. bisa mengimbangi pergerakan. ya, buktinya sekarang ini nih, terpaksa saya harus ganti-ganti kan tuh si kabelnya. Tapi listriknya sendiri itu nggak habis. Nah, yang di video itu sengaja saya tidak menunjukkan si thoriumnya itu. Gitu. Kenapa itu Kang nggak ditunjukkan? Ya, karena kan thorium itu kan ada regulasi dari pemerintah. Oke. Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 64 yang melarang penggunaan thorium dan harus dalam pengawasan dari pemerintah, dari Bapeten. Nah, jadi tapi thorium itu sudah menyebar di mana-mana. Padahal gitu. Padahal thorium sudah menyebar di mana-mana. Banyak yang menggunakan thorium. Jadi, kita menggunakan source yang dijual di luaran gitu loh. Oke. Yang sudah di luar. Tapi ada juga memang source yang kita miliki, yang lain ada juga. Dan thorium itu sebetulnya sangat murah. Thorium itu sangat murah. Tanpa radiasi yang membahayakan. Kemarin sudah kita ukur dan tidak ada radiasi yang membahayakan. Oke. Karena radiasi dari uranium, thorium itu bisa diblokir pakai sampe itu apa? Singkong. Jadi bisa diblokir menggunakan singkong. Cuma orang-orang kan tidak tahu. Oh, mungkin pemerintah menganggap harus dikawal itu gara-gara nggak tahu ada singkong Kang ya? Bukan Gimana? Mungkin mereka kecurigaan ini berbahaya karena mereka belum tahu teknologi-teknologi lain. Oh, Atau misalnya ada proses pemonopolian lah di sini. Waspadai di sana Kang. Iya. berarti, Kang ya? Harus dimonopoli. Disangkanya cuma uranium dan thorium saja yang bisa kita buat gitu kan. Padahal sebetulnya kita punya source yang lain yang bisa dibuat untuk lebih baik begitu. Itu masih kemarin sih yang kita pakai yang di video itu karena itu menggunakan thorium. Makanya itu bisa menjadi kuat. Oke. Nah, si thorium itu bisa kita lipat-lipatkan. Maksudnya gimana Kang? Dilipat-lipat? Bisa diperkuat si energinya itu dengan sistem toroid. Oke. Nah, itu bisa kita perkuat. Jadi beberapa kali lipat, tampung lagi, naikin lagi, tampung lagi, naikin lagi, bisa seperti itu. Oke. Dikali-kali. Cuma orang-orang kan belum tahu teknologinya. Iya. Nah, kemarin juga saya pernah ngobrol dengan seorang doktor lulusan Jerman dia. Oke. Gimana Kang? Dokter lulusan Jerman, nggak perlu saya sebut namanya. Mereka tidak percaya waktu saya lihatkan bahwa kan dia lagi minum bir di Bali sana, waktu di Bali. Oke. Salah satu asistennya sedang minum bir. Ya udah,
Saya minta birnya sedikit Wah, buat apa itu kan? untuk dimasukkan ke dalam si logam cerdas buatan kita. Oke. Biar kan? Nah, begitu dimasukkan ke logam cerdas itu kan otomatis birnya itu kan bisa menjadi listrik, bereaksi menjadi listrik gitu loh. Oke. Nah, di sana langsung kita kasih LED. Tapi LED-nya itu ada 15. 10. LED ya, LED biasa Oke, ya, oke. LED biasa. Nah, kita langsung nyalanya terang sekali. Oke. Dia kan ahli yang namanya solar panel, semacam begitu. Tetap tidak percaya, disangka di dalam itu ada baterai. Mungkin karena lagi mabuk. Enggak. Enggak. Dia Is that baru dibuka real? kok. Ya, karena begini, kebanyakan mereka yang sekolahnya banyak sekolah, Iya. banyak pula yang mereka itu tidak bisa menerima ilmu-ilmu yang di luar pemahamannya. Atau yang tidak diajarkan di sekolah mungkin. Iya, tapi Kesulitan. banyak sekali juga yang bisa menerima gitu loh. Karena mereka open mind. Jadi itu tergantung orangnya juga. Oke. Kita tidak pernah bisa melihat referensi yang mereka punya. Banyak sekali orang-orang yang gelarnya itu tinggi dan mereka tidak punya mereka bisa open mind itu banyak. Gitu. Banyak juga gitu. Banyak. Baik, tapi lebih banyak lagi Yang close mind. ya yang tidak open mind, yang menganggap bahwa dirinya itu paling pintar dan mengerti. Berarti di perkuliahan sekarang bukan cuma open book harusnya ya, open mind. Iya. Harus Karena ada pemain. begini, selama kita sekolah dan sebagainya, ternyata itu kan tidak membawa kemajuan bagi bangsa ini ya. Bukan apa-apa, ini bukan masalah pikiran saya, tapi ini fakta. Bukan katanya juga ya, tapi Bukan sudah ada katanya, fakta. Realitanya Kang. ya? Realitanya seperti itu. Silahkan lihat. Kurang banyak apa sih sekolah di negeri kita gitu ya. Iya. Kurang banyak apa sih pesantren di negeri ini gitu. Betul. Tapi apakah umat ini maju? Padahal sekolah SD 6 tahun gitu, Iya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sampai kuliah Kuliah, kan. taruhlah. Lulus sekarang MA gitu, mahasiswa abadi. Betul. 17 tahun tuh. Iya. Hitung. 17 tahun sekolah buang sampah di mana aja. Buang sampah di mana aja, nggak sopan ke orang lain, merasa Iya, diri paling pinter, Nerobos ngejelek-jelekin lampu orang merah lain, gitu ya. nerobos lampu merah. Ya, itu mah sekolah apaan gitu kan ya. Hal sepele gitu ya. Hal sepele yang justru dia menyebabkan butterfly effect. Contohnya begini, begitu merobos lampu merah, nabrak yang lain, itu kan bukan cuma dia yang celaka. Ya. Melibatkan orang lain ya, menyusahkan orang lain. Nah, setelah itu ujungnya seperti apa? Orang itu ada meninggal, nanti setelah meninggal itu anak istrinya tidak ada yang ngasih makan dan sebagainya. Itu butterfly effect. Dari hal yang sepele ya, Dari dengan hal sepele. menerobos lampu Iya, merah. menerobos lampu aja. merah aja, karena dia katanya buru-buru. Iya. Tapi buru-buru ke rumah sakit malah gitu Betul. kan. Iya. Oh iya, Malah buru-buru. jadi lama atau nggak nyampe gitu Iya, ya. butterfly effect itu. Iya. Nah, jadi banyak sekolah, banyak pesantren, apa yang mereka pelajari dari sana, mungkin itu bukan salah sekolah atau pesantren, Oke. tapi pola didik. Karena pola didik itu dengan contoh, bukan dengan doktrin. Terbukti kan sekarang lihat. Doktrin yang diberikan malah tidak nyampe kan. Iya. Doktrin harus baik kan, doktrin mah ya. Betul. Tapi kelakuannya bagaimana tuh? Iya. Ucapan dan perlakuan dari pendidiknya beda Kang ya. Beda. Padahal ada pendidikan ya, pendidikan moral Pancasila dulu. Masih ada sekarang? Nggak tahu. Ada Kang. Oh, ada ya. Masih ada. Kewarganegaraan. Namanya ganti-ganti kan. Iya. Kewiraan dulu. Iya. Tapi kewarasannya enggak. Betul. Padahal itu udah masuk kurikulum ceritanya ya. Ada kurikulum teh apa sih gitu kan? Kurikulum itu artinya jarak. Jarak antara tempat dan tempat lain itu namanya kurikulum. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang namanya ini sistem sekolahan dan sebagainya. Oke. Iya, kurikulum itu jarak, itu bahasa Latin, bahasa mati. Kalau misalnya kita lari dari satu start ke finish, nah jarak antara start ke finish itu namanya kurikulum. Oke. Nah itu kan belum diketahui, sok tanya orang-orang, ngomong aja kurikulum, ditanya definisinya mah teu ngarti gitu kan. Iya. Kurikulum apa ya gitu. Akhirnya kan gitu. Nah, kebanyakan orang-orang tuh sekarang banyak yang bicara tapi tanpa mengerti apa yang dikatakannya gitu kan. Jadi mereka asal asbun lah. Sementara kalau dilihat Kang, pola-pola di negara lain kayaknya sangat tertib gitu ya. Misalkan Singapura Betul. dari ketertiban lalu lintas, kebersihan, atau mungkin kalau dilihat Jepang gitu kan. Iya. Orang buang sampah sembarangan itu kayaknya susah ditemukan malah. Kok bisa ya? Mau nyari-nyari di sana nggak ketemu gitu kan. Pendidikan yang diajarkannya gimana gitu? Orang bisa sampai begitu ya? Karena itu kan dididik oleh lingkungan. Lingkungan yang sudah bertindak seperti itu. Oke. Dan di kita itu orang-orangnya nggak mau susah, makanya jadi nyusahin kan. Iya. Orang yang nggak mau susah itu pasti nyusahin. Nah,
Oke. Nah biasanya orang-orang tuh mereka tuh melihat contoh bukan melihat pelajaran. Padahal tanpa jargon-jargon, Slogan-slogan kebersihan gitu kan. adalah bagian dari keimanan gitu. Iya. Tanpa jargon begitu, tapi ternyata mereka sudah bisa praktek gitu kan. Kalau keimanan bagian dari kesucian gitu. Ya iyalah karena keimanan itu bagian dari kesucian gitu, Begitu. bukan kebersihan. Beda suci dan bersih tuh. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.